Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas request cancellation yang ada di Golang dan bagaimana sih potensi masalah yang akan ditimbulkan apabila kita menerapkan request cancellation pada web service kita. Sebelum kita masuk ke request cancellation, kita harus paham dulu apa sih konteks yang ada di Golang karena request cancellation ini kaitannya sangat kuat dengan yang namanya konteks. Di sini sudah aku sediakan demo sederhana. Jadi demonya ini menggunakan package net HTTP di mana aku akan buat web service sederhana untuk mensimulasikan request cancellation. Oh ya, sebelum masuk ke request cancellation, di sini aku pengen jelasin dulu konteks. Jadi konteks itu adalah fitur utama atau fitur keren yang ada di Golang dan itu memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya cancellation signal. Jadi kita bisa mengirimkan sinyal cancel. Apabila sinyal cancelnya itu diterima, maka secara otomatis proses-proses seperti query database atau pemanggilan API itu akan terhenti. Nggak hanya itu aja, konteksnya juga bermanfaat untuk nge-passing value antar function misal atau melakukan timeout. Jadi fungsi konteks itu di sana. Secara native atau secara internalnya, net HTTP itu apabila kita gunakan sebagai web service, itu dia bisa atau dia mengimplementasikan yang namanya konteks. Dan konteksnya itu bisa kita akses melalui objek request yang sudah disediakan sama net HTTP waktu kita membuat sebuah handler. Dan kita bisa akses sebagai berikut. Kita bisa panggil aja r.context untuk kita mengakses konteks yang ada di dalam objek request. Dan untuk mendemokan request cancellation ini, aku sudah set up project sederhana. Jadi di sini ada database. Database ini dari MySQL, aku set up sesederhana mungkin. Lalu handlernya di sini aku pakai yang dari net HTTP. Dan untuk mensimulasikannya, di sini aku sudah sediakan endpoint default dengan mekanisme seperti ini. Jadi ada syntax select dengan case. Ini seperti switch case, cuman ini dikhususkan apabila kasus dari case-nya ini blocking, seperti ada penggunaan channel. Dan apabila kita ingin melakukan cancellation, itu pattern utamanya nanti seperti ini. Jadi ada case dengan konteks dan ini untuk menangkap sinyal cancelnya. Dan apabila sinyal cancelnya tidak dikirimkan, dia akan masuk ke dalam case yang lainnya. Dalam contoh kali ini, case yang ada di bawah ini, di mana aku write success. Sini servernya udah aku jalankan, akan aku coba demokan. Ini harusnya dia berjalan sekitar 5 detik. Ini aku contohkan yang sukses terlebih dahulu. Nah, dia sukses. Dia berjalan sekitar 5 detik, lalu aku contohkan ke apabila aku melakukan cancellation. Cancel di sini aku cukup tekan tombol cancel pada Postman dan kita lihat ke server kita. Nah, di sini sudah muncul request cancelled. Dia tanpa mengirimkan respon apapun karena aku cancel dan Golang dapat mendeteksi hal tersebut sehingga dia melakukan logging dan masuk ke blok code yang ini. Sekilas fitur ini terlihat cukup canggih karena kita bisa katakanlah meng-cancel semua proses yang bisa memakan porsi performa yang ada di web service kita. Tapi di sisi lain, hal ini tuh menurutku dapat menimbulkan masalah apabila kita nggak aware terhadap request cancellation yang ada di Golang ini. Karena request cancellation ini sudah secara natif diimplementasikan oleh net HTTP. Jadi perlu kita ketahui juga kalau Go itu mengimplementasikan hal seperti ini. Jadi potensi masalahnya seperti apa? Di sini akan aku contohkan di endpoint /long. Dan di sini ada controller long process. Jadi dalam controller long process ini, aku akan simulasikan proses transaksi di dalam database. Dan ini aku lakukan lewat for loop sebanyak 5 kali dengan diantaranya ada sleep atau delay sekitar 2 detik. Seperti tadi akan aku contohkan proses suksesnya terlebih dahulu di mana dia menginsertkan sekitar 5 data ke dalam database kita dengan waktu sekitar 10 detik. Kita tunggu sebentar. Dia sudah oke dengan sekitar waktu 10 detik dan aku akan masuk ke dalam PHP MyAdmin. Dan 5 data berhasil diinsertkan. Aku akan coba lagi panggil API-nya, namun kali ini akan aku cancel. Kita kembali ke codingannya, dan dia akan muncul konteks cancel seperti ini. Apabila kita inspect di codingannya, di sini apabila terjadi error, akan aku log. Dan error konteks cancel ini, dia masuk ke dalam blok yang ini. Jadi apabila konteksnya ini di cancel, dia akan menimbulkan error dan kemudian errornya dapat kita tangkap dan aku print di sini. Yang berarti 2 proses sebelum aku cancel, dia sudah masuk, tetapi setelah aku cancel, 3 proses exec konteks setelahnya, itu dia bisa
Maksudku dia error seperti ini. Jadi implementasinya cukup canggih menurutku, karena dia bisa melakukan cancel proses insert dalam database. Jadi apabila user atau klien itu melakukan disconnect, secara otomatis datanya nggak akan masuk ke database kita. Dan menurutku, apabila kita nggak aware, ini bakal menimbulkan masalah. Karena dalam proses atau dalam suatu web service itu biasanya nggak hanya komunikasi dengan satu database saja. Tetapi apabila kita sudah mengimplementasikan seperti microservice, itu akan ada proses pemanggilan ke service lain. Bisa service to service langsung via API atau menggunakan message queue. Dan ini akan menimbulkan masalah inkonsistensi data karena apabila user melakukan disconnect terhadap service kita, di service kita, database-nya, itu kita berhasil cancel apabila kita menggunakan metode yang berhubungan dengan konteks. Tapi, apabila itu sudah masuk ke service lain, apabila kita tembakkan ke service lain, itu menurutku akan menimbulkan potensi inkonsistensi data, karena kita perlu extra handling nih terhadap cancellation yang ada di service lain. Apabila service to service, itu kita bisa implementasikan request with context di dalam Go itu ada, dan menurutku itu juga sudah menghandle case apabila kita melakukan cancel, sehingga cancellation signalnya akan dipropagasi ke service lain melalui HTTP request with context itu tadi. Tapi apabila di tempat lain, di service lain ternyata pakai bahasa lain yang nggak mengimplementasikan request cancellation, gampangnya misal data A yang hendak kita masukkan ke database kita itu nggak jadi, itu udah di cancel. Tapi data A itu terlanjur kita tembakkan nih ke service lain, dan data A itu eksis di service lain, tetapi data A di database kita itu nggak ada karena sudah kita cancel. Jadi potensi masalahnya semengerikan itu. Lalu bagaimana solusi dari masalah ini? Solusinya menurutku ada beberapa. Yang pertama itu kita bisa menggunakan metode tanpa konteks. Jadi kalau kita menggunakan database SQL ini maksudku, itu kita bisa pakai metode varian metode atau metode yang tanpa implementasi konteks. Itu seperti ini nanti. Kita bisa pakai begin aja tanpa begin tx. Lalu kita bisa pakai exec aja tanpa pakai exec konteks. Dan ya seperti itu. Ini aku coba rerun servernya. Di sini udah ada 10 data. Akan aku coba hit lagi, tapi akan aku cancel. Dia request masuk, tapi dapat kita lihat bahwa nggak ada error konteks cancel seperti tadi. Bila kita kembali ke PHP MyAdmin-nya, setelah beberapa saat, nah datanya bertambah, yang berarti request cancellation dari user itu nggak akan ditangkap sama database SQL karena kita nggak menggunakan varian konteks. Namun menurutku cara ini berpotensi lagi menimbulkan masalah. Karena apa? Karena biasanya kalau implementasi konteks dalam database SQL sepengalamanku, itu sangat bermanfaat apabila kita ingin melakukan logging terhadap query-query kita. Dan logging ini dijalankan di background melalui konteks. Jadi dengan kita menghapus konteks yang ada di database SQL, itu kita menghilangkan kemampuan database SQL atau kemampuan kita dalam melakukan query untuk juga melakukan logging. Dan menurutku kalau kalian nggak ada masalah dengan perlogingan itu, ya itu kita bisa tackle dengan cara seperti ini. Atau sebenarnya ada cara lain yang lebih elegan dan keren, tapi masalahnya kita harus pakai versi Go yang agak terbaru nih, 1.21 setahuku. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita ambil konteksnya terlebih dahulu dari requestnya, tapi kita cancel request cancellation-nya, atau kita hapus data cancellation-nya. Jadi konteks yang masuk ke dalam konteks CTX ini, itu dia nggak akan contain cancellation signal. Kita kembalikan metodenya ke metode semula. Aku rerun servernya. Aku coba send dan akan aku cancel. Dan dapat dilihat di sini nggak ada konteks cancel seperti tadi. Yang berarti apabila aku diamkan sesaat dan aku lihat di PHP MyAdmin-nya, harusnya datanya bertambah dan datanya bertambah. Jadi kita sudah menetralkan si cancellation-nya dengan memanggil method without cancel pada package context. Nah, tapi masalahnya seperti yang aku bilang tadi bahwa ini hanya tersedia di versi Go yang agak terbaru.
apabila kita menggunakan versi Go yang lebih lama, itu sebenarnya ada workaround-nya. Itu kita bisa menggunakan R with context. Jadi kita bisa memanfaatkan metode with context yang ada di dalam request. Dan metode ini dia akan mereplace konteks secara default yang ada di request dengan konteks milik kita sendiri. Dan kita dapat define konteksnya nanti seperti ini. Yang berarti kita mereplace konteks dan segala isinya dengan konteks baru kita, dengan konteks background ini. Dia mereplace requestnya. Berarti kita mereplace objek requestnya dan kita akses si konteksnya kembali. Seperti ini. Aku coba rerun servernya. Dan akan aku send, lalu aku cancel. Dan dapat dilihat bahwa konteks cancel seperti tadi itu nggak masuk lagi. Aku kembali ke PHP My Admin-nya dan tunggu sejenak, lalu akan aku refresh. Kita ke page selanjutnya dan datanya masuk dengan aku melakukan cancellation. Cara ini dapat diterapkan di level middleware atau di middleware paling awal. Kita bisa replace konteksnya apabila teman-teman menggunakan NetHTTP. Itu kita bisa replace konteksnya seperti cara ini with context, atau kita tinggal cancel aja atau kita hapus cancellation-nya. Tapi ini minusnya dia ada di versi Go terbaru 1.21, sementara cara with context ini sudah available pada versi Go yang lebih lama yaitu 1.7, seperti itu. Mungkin itu pembahasan untuk package NetHTTP. Sebenarnya ada package lain, namanya FastHTTP, dan ini diimplementasikan di framework Fiber. Sini akan aku contohkan juga untuk framework Fiber. Apabila kita inspect di dalam Fiber app ini, sebenarnya cukup sama juga cara metode-metode yang aku gunakan, tapi di sini bedanya dia menggunakan FastHTTP instead of NetHTTP. Di sini aku pakai cara default aja, dimana aku akses konteksnya dari variable requestnya. Tapi di sini requestnya agak berbeda seperti NetHTTP. Dia requestnya ada di dalam fiber.context ini, dan aku akses konteksnya seperti tadi. Lalu aku menggunakan metode-metode database SQL. Aku coba rerun untuk API-nya. Aku cancel. Dan kita kembali ke database-nya. Datanya udah masuk. Yang berarti bahwa FastHTTP ini itu dia nggak mengimplementasikan yang namanya cancellation. Dan ini memang udah dikonfirmasi oleh devnya bahwa FastHTTP atau Fiber itu apabila kita meng-cancel requestnya, dia nggak akan mengimplementasikan cancellation, sehingga metode-metode lain yang berkaitan atau mengimplementasikan konteks itu nggak akan mendapat sinyal cancelnya, dan prosesnya tetap akan dilanjutkan. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Fiber di aplikasinya, itu dia nggak suffer terhadap hal ini. Jadi kita bisa abaikan. Tapi apabila buat teman-teman yang menggunakan NetHTTP, perlu diketahui juga potensi masalahnya yang sudah aku jelaskan seperti tadi, karena itu cukup membahayakan konsistensi data kita di database kita. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini mengenai request cancellation, dan semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Sekian dari aku, terima kasih udah menyimak dan see you in the next video.